Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas kembali season spesial dari One Out setelah tamat di season keduanya. Ini adalah cerita spesial dimulai dari chapter 168.1 dimana ini menceritakan tentang pertandingan All Star para pemain baseball Jepang. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Chapter ini berjudul Deklarasi. Saat ini adalah summer tahun 1991, di mana sekarang sedang berlangsung All-Star Game untuk profesional baseball. All-Star Game adalah event di mana para fans baseball memilih pemain favorit mereka dan penghargaan untuk para pemain yang menjadi posisi pertama di setiap titel posisinya. Para pemain bintang ini juga dipilih oleh rekomendasi para pelatih. Dan semua pemain akan dibagi dalam dua tim, yaitu tim S dan tim P. Mereka semua akan benar-benar bertanding dalam semua fantasi All-Star Game. Tapi All-Star Game tahun ini ada aspek kecil yang berbeda. Dalam baseball profesional tahun ini ada sebuah perselisihan besar karena reorganisasi liga. Dimulai dari penghentian pemilik klub Lycons. Pada akhirnya, meskipun Tokuchi Toa menjadi pemilik klub dan menyelamatkan tim, serangkaian pemberontakan membuat banyak penggemar baseball semakin tidak percaya kepada manajemen tim. Di antara para penggemar di internet, mereka menyaring dan memunculkan argumen untuk mengacaukan pertandingan All-Star. Itu bagus ketika menyelesaikan masalah seperti itu di internet. Tapi setelah itu, sebuah pesan pemberontakan yang luar biasa muncul, di mana pesan itu berisi, orang itu tidak ingin menonton pertandingan All-Star tahun ini. Dia meminta untuk jangan memilih pemain yang bahkan bukan pemain bintang untuk bertanding di pertandingan All-Star. Contohnya seperti catcher Finger, yaitu Nishina. Dia adalah pemain Fingers yang diboyong dari Sparrow dengan uang 4 miliar untuk 2 tahun kontrak. Tapi sebelum ditransfer dia menderita sakit punggung, dan setelah ditransfer dia menjadi tambah parah dan tidak bermain untuk di pertandingan selama tahun pertamanya. Dan di tahun keduanya dia masuk dalam tim utama tapi tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Persentase memukulnya pun hanya 0,91. Para warganet yang membicarakan hal itu pun tertawa. Bagaimana bisa pemain seperti itu terpilih menjadi pemain All-Star? Dan mereka semua sangat tidak terima kalau Nishida mendapatkan tempat sebagai catcher di posisi pertama. Papan nominasi benar-benar menjadi sangat menarik hari itu. Tapi saat ini orang-orang yang membuat sebuah deklarasi protes di internet tidak pernah benar-benar berpikir kalau Nishida akan menjadi peringkat nomor 1 di kategori catcher. Dan bagaimanapun hal yang tidak diinginkan itu benar-benar terjadi. Nishida benar-benar menjadi posisi pertama untuk kategori catcher, di mana Ideguchi di peringkat kedua. Para warganet pun benar-benar tidak percaya dengan itu dan mereka langsung memilih pemain yang menurut dia layak sebagai All-Star. Setelah itu panel langsung berpindah ke rumah Nishida, di mana terlihat dia sedang akan pergi. Istrinya pun mengantarkan kepergiannya dan membahas kalau di koran para fans mengharapkan kebangkitannya dalam dunia baseball. Setelah itu Nishida pun pergi meninggalkan rumahnya. Lalu saat di perjalanan dia mendapatkan sebuah telepon dari seseorang bernama Takanawa. Entah kenapa Nishida seperti ketakutan mendapat telepon itu. Nishida pun menjawab telepon itu. Lalu Takanawa berkata kalau adiknya menabrak mobil seorang yakuza dan mereka sedang dalam masalah di sana. Dia pun meminta bantuan kepada Nishida. Dia menganggap Nishida adalah seorang teman. Selain itu dia juga tahu kalau Nishida adalah seorang catcher. Nishida yang sedang merasa tertekan itu pun berkata kalau dia sudah memberinya 5 juta kemarin untuk pengobatan orang tua Takanawa. Tapi Takanawa malah berkata kalau dia adalah seorang pengangguran. Dia berkata kalau dulu saat pertandingan pembuka di tahun lalu, sebuah insiden, sebuah kecelakaan di mana lemparan bola cepat mengenainya saat Takanawa menjadi seorang pemukul. Dan waktu itu yang menjadi catcher adalah
kau Nishina. Bagaimana bisa kau membuat arahan kepada pitcher dengan begitu buruk? Aku kehilangan tangan kiriku karena menangkap dan aku benar-benar ketakutan pada musim itu. Mendengar semua omongan intimidasi itu, Nishina pun tidak tahan dan langsung bertanya tentang berapa uang yang dia butuhkan. Takanawa pun langsung berkata kalau dia butuh 10 juta yen. Dibandingkan dengan gaji 2 miliar yen Nishina itu, 10 juta yen adalah hal yang sangat kecil. Dia juga memberi selamat kepada Nishina kalau sudah mendapatkan posisi pertama dalam All-Star Game. Dan dia berkata kalau dialah yang membuat keributan di internet itu. Nishina kaget bukan main mendengar hal itu, karena ternyata Takanawa lah yang selama ini menggiring opini di masyarakat melalui internet. Nishina tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah itu Nishina sampai ke markas Wingers. Dia menghidupkan komputer dan melihat kembali urutan catcher di All-Star Game. Dia berharap kalau namanya bisa turun dari peringkat 1. Tapi bahkan setelah pengumuman ketiga kalinya, peringkatnya tetap ada di ranking nomor 1. Orang-orang di internet pun heboh dengan hasil keputusan itu. Nishina yang melihat itu hanya berkeringat dingin dan tidak bisa berkata apapun. Tidak hanya Nishina yang sedang dalam masalah, tapi Mariners juga. Terlihat pemilik klub Mariners berkata kepada Tanabe kalau dia mengalami masalah dalam kondisi ini. Tidak hanya karena Nishina, tapi posisi pemain yang lain juga mengalami voting yang menyebar. Tanabe yang mendengar itu pun berkata, metode terbaik adalah bisa merubah sesuatu di bawah hidung mereka. Pemilik klub Mariners pun bingung dengan perkataan Tanabe itu. Setelah itu Tanabe pun menelpon Tokuchi, di mana dia berkata basa-basi tentang perkembangan yang bagus tentang tim Lycons dan memuji Tokuchi yang bisa membuat para penonton berkumpul untuk menonton pertandingan Lycons. Serta Tanabe mengatakan kalau Tokuchi terus begini, dia akan bisa menjadi pemilik klub sampai akhir musim. Ya, itu hanyalah kalimat pembuka dan basa-basi dari Tanabe saja. Tapi yang sebenarnya ingin dia katakan adalah tentang pertandingan All-Star yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dia mengajak Tokuchi untuk bisa berpartisipasi dalam ajang tersebut. Karena dalam voting urutan pitcher terbaik, Tokuchi menduduki peringkat 1. Tanabe berharap dengan hadirnya Tokuchi di pertandingan tersebut sebagai pitcher akan mengundang ketertarikan masyarakat untuk menonton. Tapi Tokuchi berkata kalau dirinya tidak mempunyai skill untuk bisa menghibur para penonton. Lalu Tanabe menegaskan kalau untuk membuat para penonton tertarik tidak dibutuhkan skill atau semacamnya. Tapi Tanabe menawarkan kepada Tokuchi untuk memecahkan rekor baru dalam ajang pertandingan All-Star untuk membuat para penonton tertarik. Lalu tanpa berpikir panjang, Tokuchi langsung mengiyakan ajakan Tanabe tersebut untuk bermain dalam pertandingan All-Star. Setelah itu Tanabe langsung meminta sekretarisnya untuk membocorkan informasi tersebut kepada seluruh media. Dan keesokan harinya, semua koran memberitakan kalau Tokuchi akan bermain di pertandingan All-Star dan dia akan memecahkan rekor dari Enatsu, di mana Tokuchi akan membuat 10 orang strike out. Tidak hanya di koran-koran, tapi berita itu juga disiarkan di seluruh saluran televisi yang mengatakan kalau Tokuchi akan memecahkan rekor dari Yukata Enatsu yang berhasil membuat 9 orang strike out pada tahun 1971. Karena pitcher hanya boleh melempar paling banyak selama 3 babak. Itu bisa dikatakan sebagai rekor abadi dalam pertandingan All-Star. Tapi dapatkah Tokuchi memecahkan rekor tersebut? Walaupun itu terlihat mustahil, kita lihat saja di pertandingan nanti. Setelah berita tentang Tokuchi tersebar di seluruh media, Tanabe pun mendapat banyak pertanyaan dari para wartawan yang bertanya tentang apakah Tokuchi benar-benar bisa memecahkan rekor tersebut. Lalu Tanabe pun berkata, jika Tokuchi bermain di pertandingan All-Star itu, dia akan memecahkan rekor tersebut. Itulah yang dia katakan kepada Tanabe saat ditelepon kemarin.
Semua wartawan yang mendapat konfirmasi tentang kebenaran berita tersebut pun langsung heboh dan langsung membuat berita baru tentang hal tersebut. Setelah berita itu tersebar, semua masyarakat pun bertanya-tanya, apakah Tokuchi bisa membuat 10 pemukul strikeout hanya dengan 3 babak? Karena dalam 3 babak kau hanya bisa maksimal membuat 9 strikeout. Tapi seseorang menjelaskan kalau hal itu bukanlah hal yang mustahil. Jika Tokuchi masuk ke lapangan dengan kondisi babak yang sudah berjalan dan dengan keadaan 1 atau 2 outs, Tokuchi bisa bermain di 3 babak berikutnya. Jadi dengan kata lain, dia bisa bermain 3,5 babak dan bisa membuat maksimal 11 strikeout. Semua orang pun sangat tertarik dengan berita tersebut dan excited dengan pertandingan All Star. Setelah berita itu rilis ke halayak umum, orang-orang tidak hanya berharap kalau Tokuchi bisa memecahkan rekor tersebut, tapi ada juga orang yang berharap kalau Tokuchi akan gagal dalam memecahkan rekor tersebut. Setelah itu terlihat pemilik Mariners sedang bertemu dengan Tanabe, di mana dia memuji Tanabe karena bisa membuat pertandingan All Star itu sedikit kacau dan bisa memanipulasi ketertarikan orang-orang. Berdasarkan rencana Tanabe, pergerakan untuk membuat pertandingan All Star menjadi kacau akan berjalan dengan cepat dan lancar. Tapi hanya Nishina yang bertahan di posisi pertama dalam nominasi catcher terbaik sampai pengumuman terakhir. Dan tragedi atau bisa disebut festival Nishina belum berakhir. Setelah itu terlihat Takanawa yang sedang membaca koran, di mana dia berkata dengan Nishina yang berada di posisi pertama di nominasi catcher, ditambah dengan deklarasi Tokuchi yang mengatakan kalau dia akan membuat 10 orang strikeout, pertandingan All Star kali ini akan menjadi semakin menarik. Chapter spesial 168.1 pun selesai. Dan itulah review dari One Out Season Spesial Chapter 168.1. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime, bisa klik link pembeliannya langsung di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.